Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini aku bakalan sharing sama kalian berbagi bagaimana aku bikin video dari awal sampai akhir, mulai dari aku tag video sampai aku ngedit video. Dan semuanya itu aku lakukan dengan cara sederhana melalui kamera HP tentunya. Video ini bisa memberikan informasi buat kalian para YouTuber pemula, sama kayak aku juga YouTuber pemula, dan bukan pengalaman banget sih, bukan yang profesional banget, tapi setidaknya video hasil editan video, hasil aku ngambil video itu enak dilihat sama enak didengar, itu aja. Di luar dari konten dari video itu sendiri. Dan tentunya konten ini aku persembahkan karena sebentar lagi mau 3000 subscriber. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini. Buat kalian yang belum, silahkan di subscribe biar aku makin semangat buat videonya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah alat-alat untuk mengambil videonya. Di sini aku punya mikrofon clip-on, dan kalian harus memperhatikan mikrofon clip-on kalian, jangan asal murah aja, tapi juga ya bukan yang mahal-mahal banget. Yang penting suaranya itu jernih dan bagus, nggak ada noise-nya gitu. Kalau yang murah-murah itu memang dia murah, ada suaranya, tapi kan nggak enak didengar. Kalau nggak enak didengar, siapa yang mau nonton video kita gitu. Nah, aku udah punya rekomendasi mikrofon clip-on yang aku pakai ini, udah pernah aku review, nanti aku cantumkan di description box. Sama mikrofon clip-on aku yang sebelumnya juga, ini harganya 100 ribuan, dan yang sebelumnya itu malah lebih murah, tapi sudah susah nyarinya. Kemarin aku nyarinya susah. Itu aja untuk mikrofon clip-on. Selain itu kalian juga harus punya yang namanya tripod. Ini aku pakai tripod biar kameranya stabil. Dulu aku nggak pakai tripod dan hasilnya tuh kalau dibandingkan yang pakai tripod itu beda jauh banget. Pokoknya apa aja lah, yang penting tuh kamera kalian itu stabil, karena kalau nggak stabil itu nanti hasilnya tuh nggak sebagus ini, nggak kayak profesional. Kemudian juga kalian harus memperhatikan background kalian bisa apa aja, yang penting bagus gitu. Dan pencahayaan, di sini aku pakai cahaya lighting sebenarnya, tapi di sini tuh ada jendela. Karena aku nggak langsung menghadap ke jendela, jadi cahayanya itu kurang dan bisa berambai yang sebelah gitu. Di sini terang, di sini kagak. Jadi makanya aku tambahkan kayak lighting gitu. Tapi kalau misalnya kalian langsung menghadap cahaya yang terang, nggak usah pakai lighting. Selanjutnya, bagaimana cara kita ngambil video? Yang pertama, aku tuh pakai dua aplikasi untuk nge-tag video. Yang pertama itu aplikasi Open Camera yang sekarang aku pakai. Dia itu lengkap banget buat kita yang pengen nge-tag video lewat HP. Ini tuh udah kayak profesional aplikasi Open Camera ini. Dan yang kedua itu aku pakai buat nge-tag layar handphone. Kalau misalnya aku buat tutorial atau apa, itu kan harus ngambil video di layar handphone. Itu aku pakai ADV screen apa gitu ya pokoknya ya. Nanti aku cantumkan di sini. Nah, ini aku nge-tagnya pakai aplikasi ini yang warna hijau ini ya. Tapi di sini aku bakalan lihatin yang Open Camera. Kenapa dia ini bagus? Yang pertama aku suka karena dia bisa exposure unlock. Jadi kayak kalian bisa lihat lighting warna itu bisa berubah-ubah semenjak kita bergerak-gerak di dalam kamera, di dalam frame kamera. Jadi biar warnanya itu nggak berubah, jadi kita pakai ini exposure lock gitu. Jadi kayak dikunci gitu. Jadi warnanya nggak bakalan berubah-ubah walaupun kita bergerak ke sana kemari. Ada pengaturan buat mikrofon clip-on, video setting, audio source-nya ini kita pakai external mic. Biasanya kebanyakan kamera itu ada yang nggak bisa ngerekam pakai external mic, so Open Camera ini bisa. Setelah kita nge-tag video, ngambil beberapa video, langsung masuk ke proses editing. Di proses editing ini menurut aku lumayan agak penting, karena disinilah kita menghasilkan video yang enak dilihat, enak didengar, yang bagus, yang cantik. Mau kita pakai perangkat yang bagus sekalipun, kamera yang bagus sekalipun, tapi kalau kita ngeditnya nggak bagus, nggak kayak profesional, nanti hasilnya juga nggak bagus. Contohnya sekarang aku pakai HP Vivo V15 yang kameranya itu sedang lah ya, menurut aku nggak bagus banget, nggak jelek banget. Kalian juga bisa pakai HP apa saja yang kalian gunakan untuk ngambil video. Dalam proses editing itu aku menggunakan beberapa aplikasi edit video, dan aplikasi edit video yang aku gunakan ini itu mempunyai watermark, ada yang punya, ada yang kagak. Dan yang punya itu biasanya watermarknya itu di terakhir, jadi kayak ada
kayak ada tambahan beberapa detik video untuk sponsor aplikasinya, karena kan gratis gitu ya. Tapi kalau aplikasi edit video yang lain-lain itu biasanya kan watermarknya itu langsung di videonya, dan itu sangat mengganggu banget. Makanya kenapa aku milih aplikasi-aplikasi ini. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana cara aku mengedit video. Aplikasi pertama yang aku gunakan itu PicsArt. PicsArt ini aku gunakan untuk mengatur pewarnaan di dalam video. Ini kan warnanya tuh masih pucat gitu, tapi nanti kalau setelah diedit pakai PicsArt itu bener-bener menyala, bagus, hidup seperti kamera mirrorless. Tapi sayangnya aplikasi PicsArt ini kalau kita pengen edit video itu kita harus jadi premium atau pro, jadi harus kayak bayar gitu. Dan aku memang bayar sih, aku udah bayar setahun karena kebetulan juga aku suka ngedit foto di PicsArt. Kenapa harus PicsArt untuk mengedit pewarnaannya? Karena menurut aku warnanya lebih halus, lebih cerah, lebih natural gitu. Kalau misalnya pakai aplikasi lain buat ngedit pewarnaannya itu menurut aku nggak kelihatan natural. Misalnya kalau kita pengen nyerahin video, dia tuh malah cerahnya tuh kayak pucat gitu. Tapi kalau PicsArt itu benar-benar natural. Oke, sekarang aku bakalan ngeliatin ke kalian bagaimana aku ngedit video dengan PicsArt. Setelah diinstal dan dibuka aplikasi PicsArt yang kalian punya, klik tanda plus yang ada di tengah untuk menambahkan video buat kalian yang belum familiar dengan aplikasi PicsArt ini. Kemudian di situ ada pilihannya semua video, kalian cari aja video yang ingin kalian edit warnanya. Di sini ada beberapa fitur yang dapat kita gunakan, tapi yang biasa aku gunakan pertama kali itu aku akan memangkas videonya, jadi memotong bagian akhirnya dimana aku selesai ngomong. Oke, sampai sini. Setelah itu klik tanda centang, kemudian baru langsung ke sesuaikan. Disinilah dimana aku mengatur warnanya menjadi lebih ngejreng dan bagus. Tuh ada banyak pengaturan dan warnanya itu keluar benar-benar jernih gitu. Aku biasanya menggunakan kecerahan, satuarsi, sama bayangan. Biasanya yang sering aku gunakan 3 itu, tapi tergantung nanti pewarnaan videonya itu sebenarnya video asalnya itu warnanya seperti apa. Aku suka banget warna satuarsi yang agak mencerak seperti ini. Kemudian bayangan biar ngasihkan efek dalam agak gelap gitu. Oke, kecerahan. Kalian bisa mengatur suhu juga. Kalau misalnya video kita itu terlalu blue, kalian bisa naikkan, atau terlalu kuning, kita bisa turunkan. Nah, kalau dirasa warnanya sudah cakep, kalian harus ingat tuh kecerahannya kalian setting berapa. Di sini aku setting 18, satuarsinya 60, sama bayangannya 40. Yang lainnya nggak ada di setting. Udah, klik centang yang ada di atas, kemudian kita simpan. Selesai. Selain untuk edit video, aku juga gunakan PicsArt itu untuk mengedit thumbnail. Kalau kalian punya rekomendasi aplikasi seperti sejenis PicsArt atau mungkin aplikasi edit video yang lain yang bisa ngedit warna secara natural sebagus PicsArt lah ya, kalau nggak atau lebih gitulah, lebih bagus. Dan lebih bagusnya lagi kalau aplikasi itu gratis, karena PicsArt itu harus bayar. Yang kedua itu aku pakai VN. Aku nggak tahu kepanjangan dari VN itu apa, tapi ini tuh bagus banget dan kalian harus coba. Dia juga gratis, nggak pakai bayar. Cuman ada beberapa kendala di VN ini yang harus ditutupi pakai aplikasi lain, yang sampai sekarang aku juga nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu kendalanya apa. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu bagaimana aku mengedit video dengan aplikasi VN. Setelah di-download dan diinstal, dibuka aplikasi VN-nya, klik tanda plus, terus kita pilih yang new project, kemudian masukkan video yang akan kita tampilkan. Sekarang ini aku bakalan menggunakan yang namanya split ya, ini yang gambar gunting, tapi kalian bisa lihat di sini banyak banget fitur untuk mengedit videonya. Aku menggunakan split untuk mengambil bagian-bagian yang penting dari video aja, jadi nggak semua diambil gitu. Oke, kita coba split. Kemudian ini bagian setelah ini tuh mau aku buang aja sampai sini. Split sini ya, split. Yang ininya bagian yang ingin dibuang langsung kita delete, jadi langsung kayak meloncat gitu ke sini. Tag split. Nah, sampai situ. Kemudian
Oke, dari sini split. Ini bagian yang ininya dibuang aja. Dari sini dia buka udusnya sampai langsung ke sini. Oke, cukup untuk split-splitannya. Sekarang aku bakalan ngeliatin ini. Ini videonya itu sebenarnya vertikal ya. Jadi kita akan ubah dia ke horizontal. Bentar, mana ya? Crop. Kemudian kita klik yang di tengah itu. Kalian bisa muter-muternya pakai yang tengah. Kemudian aku bakalan pakai ukuran 16x9. Kita bisa zoom in zoom out untuk mengcropnya. Klik tanda centang kalau sudah. Jadinya seperti ini. Selain itu video ini akan aku cepatkan, jadi kita klik speed. Oke. Ini kita bisa mencepatkan berdasarkan waktunya gitu ya. Jadi tapi aku lebih suka yang reguler aja, langsung kayak langsung semuanya aja. Satu video itu aku cepatkan 1,25 kali. Oke. Kalau dirasa sudah cakep, langsung kita save atau export, langsung diekspor aja. Kemudian export original, atau bisa kita melakukan pengaturan untuk kualitas video yang diekspornya, tapi aku pakai yang original aja. Dan tinggal kita tunggu exportingnya. Kalau sudah, kita save to album. Sudah. Kenapa aku menggunakan VN untuk mengedit video? Karena hasil transisinya itu bagus banget. Bisa kalian lihat tadi langsung kayak masuk gitu antara satu video dengan video lainnya. Beda sama pengedit video yang lain, kalau misalnya ada perpotongan video itu dia suka sendat, atau ada juga yang bagus cuman agak berat di HP. Sedangkan VN ini udah ringan, terus juga hasilnya bagus, udah kayak pengedit profesional gitu. Selain aku gunakan untuk itu, aplikasi ini juga aku gunakan untuk menggabungkan video di step terakhir pengeditan. Jadi setelah aku edit di PicsArt itu warnanya udah bagus, tinggal aku gabungkan di aplikasi VN, karena nanti tuh pasti bakalan aku potong juga. Ada beberapa bagiannya aku potong di step terakhir. Nah, sekarang kita lihat aja bagaimana aku mengedit di step terakhir. Gabungkan seluruh video yang udah siap untuk diterbitkan menggunakan aplikasi VN, atau bisa menggunakan aplikasi lain, nanti akan aku coba juga. Selanjutnya tinggal kita ekspor, sama caranya seperti yang tadi. Cara yang kedua, apabila aku mau menambahkan musik latar, aku biasanya menggunakan aplikasi bawaan dari HP ku sendiri, yaitu HP Vivo. Kalian klik aja video yang ingin disatukan, terus pilih yang rapikan ya. Ini adalah aplikasi pengedit video dari HP ku sendiri. Setelah itu ditambahkan beberapa video selanjutnya. Oke, di sini bisa menambahkan musik-musik yang ditambahkan juga hasilnya bagus, dan video yang diekspor juga bagus. Kualitasnya original. Jadi sekarang kita pilih musik dari sini atau dari perpustakaan kita juga bisa. Kemudian kita bisa gunakan bagian ini untuk mendominasi apakah suara dari videonya yang lebih besar ke arah sini, atau suara dari musiknya yang lebih besar. Kalau ke sini berarti musiknya lebih besar, kalau ke sini berarti videonya lebih besar. Tinggal diatur aja sesuai keinginan. Kalau sudah fix, bisa kita klik simpan. Baiklah, ini sudah selesai, sudah tersimpan di galeri kita. Nah, di VN ini tadi itu punya beberapa kekurangan. Tadi kan aku udah sebutkan. Karena kadang-kadang setelah kita ekspor, walaupun hasil editingnya itu bagus, setelah kita ekspor ternyata dia tuh nggak ada suaranya. Beberapa masalah yang aku temukan, kenapa? Yang pertama, karena kita menambahkan musik atau record atau suara selain video, itu dia kalau setelah diekspor itu video kita nggak bakalan ada suaranya. Jadi yang berhubungan dengan suara itu dia kurang bagus, dan kecepatan kalau kita menggunakan speed di VN itu dia
nggak bakalan ada suaranya kalau misalnya di bagian video yang kita cepatkan. Itu kekurangannya. Untuk kelebihannya tadi itu dia seperti itu, bagus dalam hal split-splitan. Terus juga kalian bisa juga coba untuk menambahkan teks atau fitur-fitur lain dari VN, itu bagus-bagus juga. Karena kekurangannya tersebut, makanya aku juga menggunakan aplikasi Filmorago. Filmorago ini aku gunakan untuk beberapa fitur yang nggak bisa di VN. Nah, sekarang kita lihat aja bagaimana aku ngedit video di Filmorago. Buka aplikasi Filmoragonya, kita buat video baru. Oke, di sini aku akan menggunakan yang tadi, video yang baru diedit. Kemudian kita tambahkan langsung ke berikutnya. Kalau pengen nambahkan video lagi bisa, tinggal klik tambah aja. Nah, di sini aku bakalan memberi yang namanya voice over. Jadi ada suara lagi selain suara dari video. Di Filmorago biasanya aku pakai aku mengeditnya untuk kecepatan, karena kecepatan di Filmorago ini sangat halus sekali dan bisa seperti ini. Tuh, bisa dibuat seperti ini. Berbeda dengan kecepatan di VN atau aplikasi pengedit video yang lain, itu kurang halus ya videonya. Tapi di sini aku akan menggunakan voice over aja. Aku udah selesai merekam suaranya, jadi sekarang tinggal klik OK. Dan sekarang aku bakalan mengatur audio mixnya, dimana di sini kita bisa mengatur suara dari videonya itu berapa persen, dan suara dari hasil musik kalau kita bisa menyandingkan musik, serta suara dari hasil rekamannya berapa persen. Kalau sudah fix, klik OK. Selain itu ada fitur-fitur lain seperti potong klip, crop. Untuk tadi aku ngedit videonya itu biasanya di Filmorago untuk menambahkan kecepatan, karena kecepatannya itu mulus banget dan bisa kayak diatur per menit gitu, per detik, mau di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi nggak harus per video. Jadi satu video itu bisa kita atur kecepatannya macam-macam dan lebih mudah. Kemudian voice over karena hasil dari rekaman voice overnya itu tadi bagus, tapi kekurangannya adalah setelah kita ekspor hasil suara dari video aslinya itu bakalan terdengar agak pecah. Jadi kalau kita ngomong kayak gini itu hasilnya itu kayak mendenging pecah gitu kalau hasil dari Filmorago. Tapi kalau misalnya hasil tambahan suara kayak voice over atau kita tambahkan musik itu bagus aja. Cuman hasil video dari kita ngomong kayak gini itu sedikit kayak mendenging pecah gitu. Itu kekurangan dari Filmorago. Kalau misalnya aku nggak mau ngedit video lagi, udah langsung pengen digabungin aja jadi satu atau ditambahkan musik, itu aku pakai aplikasi editor video langsung dari HP aku, dari galeri, dari HP Vivo ini. Dia punya editor video sendiri dan itu hasilnya bagus juga. Nah, berkaitan dengan musik, kalau kalian pengen menambahkan musik di dalam video kalian, musik latar atau musik apa yang kalian masukkan ke dalam video, kalian harus hati-hati apakah musik tersebut itu punya hak cipta atau enggak. Jadi kalau misalnya musik tersebut punya hak cipta di YouTube, nanti kalau misalnya video kita dimonetize, itu nggak bisa dimonetize karena mengandung musik yang punya hak cipta. Sedangkan banyak juga sih musik yang bebas digunakan tanpa hak cipta. Nah, untuk mengetahui musik itu punya hak cipta atau enggak, langsung ke YouTube-nya aja. Selesai deh, tinggal upload video kita ke YouTube. Dan tutorial atau tips yang aku berikan kepada kalian ini bukan untuk menggurui, karena aku juga YouTuber pemula. Kalau kalian punya informasi atau sesuatu yang lebih bagus dari yang aku sharing, silahkan kita saling sharing. Tinggalkan komentar ya, biar aku tahu dan biar aku juga lebih maju lagi dalam bikin videonya. Kalau kalian ada pertanyaan juga silahkan tinggalkan komentar. Oh iya, jangan lupa juga kalau kita bikin video YouTube itu kontennya yang bagus, yang baik, yang bermanfaat, bukan konten yang buruk yang membawa pengaruh buruk. Kenapa? Karena nanti selama video kita ditonton dan apalagi ditiru, itu kalau kita menyebarkan kebaikan, maka nanti amal kebaikannya akan sampai ke kita, akan menjadi amal kebaikan yang mengalir atau amal jariah.
Kebalikannya, kalau kita misalnya membuat konten yang buruk, yang membawa pengaruh buruk, nanti amal keburukannya akan mengalir kepada kita. Makanya harus berhati-hati, jangan cuma pengen mencari sensasi biar videonya terkenal kayak gitu. Harus memberikan manfaat juga. Dan kalau aku sih, aku menganggapnya itu sharing kebaikan dan juga menghasilkan sebuah karya, karena aku senang kalau misalnya melihat hasil akhir dari video aku itu aku anggap sebagai sebuah karya seni. Baiklah, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, mari kita dukung channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara subscribe dan like videonya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.